Halo minasan. Selamat datang kembali di channel Kuma-kun. Di video part 5 kali ini, kita masuk ke topik yang sedikit berbeda tapi sangat menarik dalam dunia peternakan kuda dan budidaya lebah. Meski tidak seumum sapi atau ayam, kedua komoditas ini punya peran penting, baik dalam pertanian, industri, maupun ekosistem. Jadi, simak baik-baik sampai akhir, dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi biar nggak ketinggalan materi SSW berikutnya. Yuk, kita mulai petualangan belajar kita hari ini. Di bagian ini kita akan bahas tentang kuda tipe ringan, khususnya varietas Thoroughbred, yang merupakan salah satu jenis kuda yang paling banyak diproduksi di Jepang. Pertama, ada 5 varietas kuda tipe ringan. Mereka adalah varietas Thoroughbred, varietas Toro, varietas Arab, varietas Anglo-Arab, dan varietas Arab Related. Namun, sebagian besar kuda tipe ringan yang diproduksi di Jepang adalah varietas Thoroughbred. Jumlah kelahiran kuda varietas Thoroughbred per tahun mencapai sekitar 7.000 ekor, berdasarkan data tahun 2018. Daerah penghasil utama adalah Hokkaido, Tohoku, dan Kyushu. Bahkan, Hokkaido sendiri menyumbang lebih dari 98% dari total kelahiran kuda Thoroughbred di Jepang. Setelah menerima latihan dasar, sebagian besar kuda Thoroughbred digunakan sebagai kuda pacu. Tapi, penting untuk dicatat bahwa kuda Thoroughbred yang digunakan untuk pacuan hanya terbatas pada kuda yang dilahirkan dengan kawin alami. Kuda yang lahir dari proses inseminasi buatan tidak boleh digunakan untuk pacuan. Thoroughbred juga punya sistem silsilah yang ketat. Hanya kuda pejantan dan kuda betina yang sudah terdaftar dalam catatan silsilah yang bisa menghasilkan anak kuda yang juga bisa didaftarkan. Jika kuda tidak memiliki pendaftaran silsilah, maka ia tidak bisa diakui sebagai kuda pacu. Setelah mendapatkan daftar silsilah, kuda akan diberikan sertifikat pendaftaran silsilah oleh instansi resmi. Selanjutnya, kita bahas siklus hidup kuda Thoroughbred. Usia kuda itu unik. Saat lahir, usia kuda langsung dihitung sebagai umur 1 tahun, lalu 2 tahun, dan seterusnya, meskipun secara biologis baru beberapa bulan. Di Jepang, masa kehamilan kuda Thoroughbred rata-rata sekitar 11 bulan, dan sebagian besar kelahiran terjadi antara Februari hingga Mei. Setelah lahir, sampai musim panas, anak kuda akan dirawat bersama induknya. Lalu, sekitar 6 bulan setelah lahir, mereka akan dipisahkan dan mulai dirawat sendiri sebagai anak kuda. Sekitar usia 1 tahun, mereka mulai menjalani latihan dasar, seperti dilatih untuk ditunggangi orang, memakai peralatan sadel dan kendali kuda, termasuk bit dan besi gigi. Setelah latihan dasar selesai, kuda akan menjalani training lanjutan, biasanya dengan ditunggangi orang untuk memperkuat tubuhnya. Kuda yang sudah cukup berlatih dan berumur 2 tahun akan dipindahkan ke pusat pelatihan atau tempat pacuan, didaftarkan sebagai kuda pacu, dan akan terus dilatih untuk siap bertanding. Setelah kita bahas siklus hidup kuda Thoroughbred dari lahir sampai siap berlatih, sekarang kita lanjut ke tahapan selanjutnya, mulai dari masa pertumbuhan hingga pensiun. Pertama, ada proses pembibitan. Ini terjadi saat musim kawin, biasanya dari bulan Maret sampai Mei. Masa kehamilan kuda memang cukup lama, sekitar 11 bulan, jadi kelahiran anak kuda biasanya terjadi antara Februari hingga Mei tahun berikutnya. Setelah lahir, anak kuda akan menjalani masa menyusui bersama induknya. Periode ini berlangsung sampai usia sekitar 6 bulan. Di sini, anak kuda masih sangat bergantung pada induknya, baik untuk nutrisi maupun perlindungan. Lalu, masuk ke musim gugur, sekitar usia 5 hingga 6 bulan, anak kuda mulai belajar beradaptasi dengan lingkungan baru. Mereka mulai dipisahkan dari induknya secara bertahap dan mulai diberi pakan tambahan. Ini juga saat mereka mulai belajar bergerak bebas di padang rumput bersama kuda lain. Memasuki musim dingin, sekitar usia 6 bulan sampai 1 tahun, anak kuda mulai lebih aktif. Jantan dan betina biasanya dipisah sendiri-sendiri.
Mereka mulai belajar berlari dan bermain bersama teman sebayanya, yang penting untuk perkembangan fisik dan sosial mereka. Saat usia 1 tahun, mereka mulai masuk tahap latihan berkuda. Ini adalah momen penting, kuda mulai dilatih untuk ditunggangi orang. Latihan ini bertujuan agar kuda bisa terbiasa dengan beban manusia, peralatan seperti sadel dan bit, serta suara dan gerakan di sekitarnya. Di tahun kedua, tepatnya sekitar usia 2 tahun, kuda mulai menjalani latihan intensif. Mereka sudah lebih kuat dan siap untuk berlari cepat, bahkan mulai ikut simulasi balapan ringan. Latihan ini bertahap, dari jarak pendek hingga jarak panjang, dan selalu diawasi oleh pelatih profesional. Ketika kuda sudah mencapai usia 2 tahun 4 bulan, inilah saatnya debut pacuan. Mereka resmi tampil di lintasan balap, biasanya di arena seperti Tokyo Race Course. Ini adalah titik awal karir balap mereka, dan prestasi di sini akan menentukan masa depan kuda tersebut. Setelah beberapa tahun berkompetisi, biasanya sekitar 4 hingga 6 tahun, kuda akan memasuki masa pensiun. Tidak semua kuda pensiun karena usia tua, banyak yang pensiun karena cedera atau tidak lagi kompetitif. Namun, bagi kuda yang punya prestasi bagus atau silsilah unggul, mereka sering dikembalikan ke area produksi untuk menjadi kuda penangkar. Mereka akan digunakan untuk menghasilkan generasi kuda pacu baru, melanjutkan warisan genetik yang baik. Jadi, dari lahir sampai pensiun, setiap tahapan dalam hidup kuda thoroughbred sangat terencana dan diawasi ketat. Semua ini demi memastikan kualitas, performa, dan kesejahteraan kuda itu sendiri. Setelah kita bahas siklus hidup kuda thoroughbred dari lahir sampai pensiun, sekarang kita masuk ke bagian penting dalam dunia peternakan kuda, bentuk manajemen ternak kuda. Di bidang peternakan kuda tipe ringan, terutama di Jepang, ada 2 bentuk manajemen utama yang biasa diterapkan. Pertama, peternakan produksi kuda, dan kedua, peternakan pemeliharaan kuda. Pertama, peternakan produksi kuda. Di sini, fokusnya adalah pada perawatan induk kuda dan proses memproduksi anak kuda. Setelah anak kuda lahir dan tumbuh sehat, mereka akan dipersiapkan untuk dijual, biasanya ke pasar pelelangan atau langsung ke pusat pelatihan pacuan. Jadi, tujuan utama dari peternakan jenis ini adalah menghasilkan kuda muda berkualitas tinggi yang siap dikembangkan lebih lanjut oleh pihak lain. Kedua, peternakan pemeliharaan kuda. Di sini, fokusnya bukan pada produksi anak kuda, melainkan pada latihan dan pengembangan kuda muda menjadi kuda pacu yang kompetitif. Kuda-kuda yang sudah cukup umur dan kondisi fisiknya siap akan menjalani training intensif, mulai dari latihan dasar hingga simulasi balapan. Peternakan ini seringkali bekerja sama dengan joki, pelatih, dan tim balap profesional. Selain 2 bentuk utama itu, ada juga peternakan yang melakukan keduanya secara bersamaan, alias kombinasi produksi dan pemeliharaan. Mereka tidak hanya membiakkan kuda, tapi juga menangani proses latihan dan persiapan balap sendiri. Ini biasanya dilakukan oleh peternakan besar atau yang punya sumber daya dan fasilitas lengkap. Jadi, bisa dibilang, sistem peternakan kuda di Jepang sangat terstruktur. Mulai dari tempat lahir, tempat tumbuh, tempat berlatih, sampai tempat berkompetisi, semuanya saling terhubung dalam satu rantai bisnis yang konsisten dan profesional. Setelah kita bahas peternakan kuda, sekarang kita beralih ke topik yang tidak kalah menarik, peternakan lebah. Di Jepang, ada 2 varietas lebah madu yang umum dikenal, lebah madu barat dan lebah madu Jepang. Namun, yang paling banyak dibudidayakan secara komersial adalah lebah madu barat, ini juga yang biasanya kita kenal sebagai lebah dalam konteks pertanian modern. Lebah madu hidup berkoloni, dan setiap koloni punya struktur sosial yang sangat teratur. Masing-masing lebah punya peran tertentu, tergantung jenisnya, pekerja, ratu, atau pejantan. Pertama, kita bahas lebah pekerja, atau betina. Lebah pekerja ini lahir dari telur yang diletakkan di sarang biasa, yaitu ruang kecil berbentuk segi 6.
Selama masa larva, mereka diberi royal jelly di hari pertama, lalu diberi campuran serbuk sari dan madu sampai mereka menjadi dewasa, sekitar 21 hari. Masa hidup lebah pekerja sekitar 1 bulan, tapi kalau musim dingin, mereka bisa bertahan hingga setengah tahun. Setelah dewasa, tugas mereka sangat beragam, membersihkan sarang, mengasuh larva, mengambil madu dan serbuk sari dari luar, bahkan menjaga sarang dari ancaman. Kedua, lebah ratu, juga betina, tapi punya peran khusus bertelur. Lebah ratu dibesarkan dengan cara khusus, hanya diberi royal jelly selama masa larvanya, dan dia tumbuh di ruang khusus yang disebut sel calon ratu. Dalam satu koloni, biasanya hanya ada satu lebah ratu, dan dia bisa bertelur sepanjang hidupnya, sekitar 2-3 tahun. Bobot tubuhnya lebih berat dibanding lebah pekerja karena memang dirancang untuk reproduksi. Terakhir, ada lebah pejantan. Mereka lahir saat lebah ratu sedang dalam masa kawin, biasanya di bulan April hingga Juni di Jepang. Saat itu, lebah pekerja akan membuat sarang khusus untuk lebah pejantan. Tugas utama mereka hanya satu, kawin dengan lebah ratu yang baru. Setelah kawin, mereka tidak lagi berguna di dalam sarang, jadi, mereka tidak melakukan pekerjaan apapun, dan biasanya dikeluarkan dari sarang oleh lebah pekerja. Lebah pejantan tidak punya sengat, dan mereka tidak ikut mencari makan, semua kebutuhan mereka disediakan oleh lebah pekerja. Jadi, meski terlihat kecil, sistem sosial lebah sangat kompleks dan terorganisir. Setiap individu punya peran penting untuk kelangsungan hidup koloni, dan inilah yang membuat budidaya lebah menjadi bidang yang menarik dan penting dalam pertanian modern. Di halaman ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana struktur sarang dan siklus hidup lebah bekerja, terutama untuk lebah pekerja, lebah ratu, dan lebah pejantan. Pertama, lihat gambar di sebelah kiri, ini adalah sarang lebah pekerja, yang terdiri dari ruangan kecil berbentuk segi 6. Setiap ruangan ini punya fungsi spesifik, ada yang untuk menampung telur, larva, madu, atau serbuk sari. Struktur ini sangat efisien, karena memaksimalkan ruang dan memudahkan lebah dalam mengatur koloni. Sekarang, kita bahas siklus hidup lebah pekerja. Prosesnya dimulai dari hari ke-0, saat lebah ratu bertelur. Di hari ketiga, lebah pekerja mulai membersihkan ruang tempat telur itu diletakkan. Hari ke-7, larva sudah mulai mengasuh, artinya, mereka mulai menerima makanan dari lebah lain. Hari ke-10, mereka mulai membuat sarang sendiri, membentuk sel-sel baru untuk kebutuhan koloni. Hari ke-15, mereka sudah siap menjaga sarang, ini saat mereka mulai bertugas sebagai penjaga atau pengawas. Dan di hari ke-20, mereka sudah keluar dari sarang untuk mencari makan, baik madu maupun serbuk sari dari bunga-bunga di luar. Selanjutnya, kita lihat diagram siklus hidup lebah ratu. Lebah ratu lahir dari telur yang diletakkan di sel khusus. Setelah sekitar 16 hari, dia menjadi dewasa dan siap kawin. Setelah kawin, biasanya di bulan Oktober hingga November, dia mulai bertelur, bisa sampai sekitar 2000 butir per hari. Tapi, di musim dingin, sekitar Februari hingga Maret, dia berhenti bertelur sementara. Lalu, di musim panas berikutnya, dia kembali bertelur. Jika kondisi tidak lagi ideal, misalnya karena usia atau kesehatan, lebah pekerja akan menggantinya dengan lebah ratu yang baru. Proses ini disebut pergantian ratu. Terakhir, kita lihat lebah pejantan. Mereka lahir dari telur yang tidak dibuahi, dan setelah dewasa, mereka hanya punya satu tugas, kawin dengan lebah ratu. Setelah kawin, mereka tidak lagi berguna bagi koloni, jadi, mereka tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak ikut mencari makan. Mereka biasanya mati di sekitar bulan Oktober, atau dikeluarkan dari sarang oleh lebah pekerja jika sudah tidak diperlukan. Jadi, meski terlihat sederhana, setiap tahapan dalam siklus hidup lebah sangat terencana dan saling terkait. Dari membuat sarang, mengasuh larva, mencari makan, sampai bertelur, semuanya dilakukan secara kooperatif demi kelangsungan hidup koloni.
Setelah kita pahami siklus hidup masing-masing jenis lebah, sekarang kita bahas bagaimana aktivitas koloni lebah berubah sepanjang tahun, karena lebah sangat sensitif terhadap musim, dan perilaku mereka menyesuaikan dengan kondisi alam. Pertama, kita mulai dari musim semi. Ini adalah masa paling aktif bagi koloni lebah. Bunga-bunga mulai bermekaran, dan lebah akan sibuk mencari nektar dan serbuk sari. Di musim ini, koloni mulai berkembang pesat, jumlah lebah pekerja bertambah, dan lebah ratu mulai bertelur lebih banyak. Beberapa hari sebelum lebah ratu baru lahir, lebah ratu lama akan keluar dari sarang bersama sekitar setengah dari lebah pekerja. Ini disebut berpisah koloni, atau dalam bahasa Inggris, swarming. Mereka akan mencari tempat baru untuk membangun sarang, sementara koloni lama tetap di sarang asli dengan lebah ratu yang baru. Selanjutnya, masuk ke musim panas. Ini adalah masa yang cukup sulit bagi lebah, karena bunga sudah mulai jarang, terutama di daerah dataran tinggi. Beberapa koloni bisa kehabisan makanan, dan akhirnya lebah mulai melarikan diri, meninggalkan sarang untuk mencari sumber makanan di tempat lain. Ini disebut kabur. Kalau tidak ada cukup bunga, koloni bisa mengalami penurunan populasi, bahkan mati jika tidak ditangani. Lalu, ada musim gugur. Ini adalah masa penting untuk persiapan musim dingin. Lebah akan fokus mengumpulkan madu sebanyak mungkin dan menyimpannya di dalam sarang. Mereka juga akan membersihkan sarang dan mengatur ulang posisi lebah agar lebih efisien. Bahkan, lebah pejantan yang sudah tidak berguna akan dikeluarkan dari sarang, karena mereka tidak membantu mengumpulkan makanan, dan hanya akan menghabiskan stok madu. Terakhir, musim dingin. Di musim ini, lebah tidak lagi keluar mencari makan. Mereka bertahan di dalam sarang dengan saling mendekatkan tubuh untuk menjaga suhu. Ini disebut membentuk gumpalan hangat. Lebah ratu akan berhenti bertelur, dan semua aktivitas koloni melambat. Tapi, saat musim semi tiba, mereka akan kembali aktif, mulai bertelur, mencari makan, dan memperbesar koloni lagi. Di bawahnya, ada diagram yang menunjukkan alur 1 tahun dan jumlah lebah dalam sarang. Kita bisa lihat bahwa jumlah lebah pekerja naik drastis di musim semi, turun di musim panas, lalu stabil di musim gugur dan dingin. Sementara lebah ratu lama digantikan oleh lebah ratu baru di musim semi, dan lebah pejantan hanya muncul sesaat, biasanya di musim semi hingga awal musim panas, lalu hilang di musim gugur. Jadi, meski lebah kecil, mereka punya sistem manajemen musiman yang sangat canggih, semuanya diatur demi kelangsungan hidup koloni, dan ini yang membuat budidaya lebah menjadi bidang yang unik dan menarik untuk dipelajari. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk part 5 kali ini. Dari kuda thoroughbred yang lahir di Hokkaido hingga koloni lebah yang bekerja selaras dengan musim, semuanya menunjukkan betapa detail dan terstruktur dunia peternakan di Jepang, terutama dalam skema SSW. Semoga penjelasan ini membantu kamu lebih paham, baik untuk persiapan ujian, wawancara, maupun penyesuaian diri saat nanti bekerja di lapangan. Jangan lupa, kesabaran dan konsistensi adalah kunci, sama seperti lebah yang bekerja tanpa henti, atau kuda yang terus berlatih sampai siap berlari di lintasan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel Kuma-kun, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update materi SSW berikutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat, dan sampai jumpa di part 6.